Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga berkesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan amal ibadah kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan awak pagi kini, kajian fikih, ulang kaji tentang Muhammadun, hal-hal yang penting masih terkait dengan ibadah haji. Dulu beko kalau di dalam terkait dengan kurban akikah, buruan penyembelihan dan nazar dan lain demikian. Itulah kajiannya kini tuh. Yusannu muta'akkadul al-hurru qadirun tadhiyatin bizibhi jiz'in da'nin. Disunatkan sunat muakkad bagi siapa yang merdeka. Kalau terkawal kan yang merdeka, kalau lagi mampu berkorban dengan menyembelih domba. Domba itu sama kambing. Domba baginya itu adalah yang berumur 1 tahun atau yang gugur tahunnya, lah masuk tahunnya, walaupun sebelum sempurnanya tahun. Atau sani ma'as, pertama jazak da'an, nama yang disunaikan disembelih untuk kurban, jazak da'an atau sani ma'as, atau sapi jantan bagi keduanya yang sudah berumur 2 tahun. Sani ma'as nama itu domba yang sudah berumur 2 tahun, atau bakarun ko sapi jantan yang keduanya itu sudah berumur 2 tahun, atau unta baginya 5 tahun. Dengan itu kalau berkurban itu dengan niat kurban tatkala menyembelih. Jadi dalam bab haji kalau ada pembahasan tentang kurban. Dulu mencari-cari pembahasan kurban di bab mah kironya itu berada di dalam bab haji. Bagi orang yang merdeka yang mampu disunatkan secara muakkad yaitunya berkurban. Inilah selesai haji ke pembahasan di dalam kitab wa. Dan kurban itu tadi adalah wahiyya afdalun minas shadaqati. Kurban itu lebih afdal dari sedekah. Jadi kalau berkurban wa sedekah
niatnya niat kurban. Niat kurban berkurban waktu lebih afdal dari sedekah. Nah, maka ada penentuan khusus. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhiri ayyamit tasyrik. Waktunya adalah mulai naiknya matahari nahar sampai akhir hari tasyrik. Jadi kalau kurban ada loba waktu, tapi kalau bersedekah tidak ada waktu dah. Bebas saja. Bila terkena ada bersedekah lah. Maka dijadikan bahwa kurban itu lebih afdal dari sedekah karena memang afdal itu di waktu yang tertentu. Bila tu mulai naiknya matahari hari nahar, berarti itulah sudah samayang dua tu, lah sudah samayang Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Berarti dua balik, tiga balik dari Zulhijjah. Itu kalau orang menyembelih hari nang kanu Idul Adha boleh, nang katiga boleh. Arti maksudnya hari tasyrik sabalik Zulhijjah, dua balik, tiga balik. Nah indah boleh apa? Orang sama yang lain lah menyembelih, nyo korban je, penyuluh sama yang lain. Nah, itu nak korban dia. Contohnya ada perbedaan waktu. Di surau A solatnya hari Senin, di surau B solatnya hari Selasa. Seseorang itu inyo berkorbannya di surau A, tapi sama yang di surau B, maka tidak sah kurban itu. Yang ada dibantai kurban tidak biru. Nah itu kemudian ini rayu sesudah terlalu sah. Termasuk orang tukang dapiah, nyo mendapiah kok, nyo sama yang hari Selasa, itu diminta orang mendapiah di surau A dan hari Senin. Satu dapiah itu makruh. Nah di situ loh anunya. Itulah kajian-kajian dari ulama terkait dengan perbedaan waktu itu tadi. Dan memadailah kurban itu sapatujuh sapi. Nah, sapatujuh sapi atau sapatujuh dari unta ibil. Jadi sapatujuh subu'i baqarin au ibilin. An wahid, sapi yang satu atau unta yang satu, sapatujuh itu memadai satu kurban. Tuk kok kurban wasiku jawi je bang, tidak ada masalah. Namun sapatujuh memadai. Kok seku dia hanya berarti telur dia waktu. Itu diberi sepalapan banyak, lihat. Sapatujuh itu memadai dalam siku jawi itu sapatujuh untuk satu orang. Dan tidak memadai kurban tu jawinya adalah jawi yang kuih. Dan dua daging, dua dari bagian tu daging ada dua daging ada tulangnya. Kemudian wa maqtu'atu ba'di zambin dunubin, terputus setengah talingoe ikue atau uzunin atau talingoe putih potong ikue atau potong talingoe itu tidak memadai kurban wara. Aku dicek na celik dia wiye ba talingoe baik kue lebih kue jawi dia lain karena adalah jawi yang potong ikue mah anda memadai kurban wara. Kalau seandainya jawinan dipotong itu adalah jawi yang terputus telinga atau ikue nyata tu, walaupun sedikit nampak jaleh dia wai terasa dicelik nampak oh potong telinga sini, oh hilang ikue sini nampak dicelik dua bersama oyung walaupun segini. Dan mempunyai buto, jawi buto, ada kan dia buto je itu berpenyakian. Penyakian jawi ke tadi cacat, dia ada cacat butuh dewa butuh itu kan cacat nama tu. Padahal itu cacat sendiri rusak tu dewa besok cacat dewa. Wala yadurru syaqu udhunin au kharfiha. Kalau telinga tak gores sedeknya ndak terpisah. Kemudian
rata telingoy kau bahas telingo rata telingoy itu nak masalah tu nak mudarat gitu. Nah jadi masalah tu kan putih itu hilang yang tangga barang tadi. Jadi kalau seandainya barang tetangga tu nak memadai, ada memadai kurban tu. Wal mu'tamadu adamu ajza'it tadhiyati bil hamili. Yang muktamadku yang banyak dipegangi adalah tiada memadai kurban dengan hamil. Kalau kue dipastian jangan sampai menyembelih sapi yang hamil. Tapi Ibnu Rif'ah khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah berbeda dengan hal yang disahkan oleh Rif'ah. Dari Rif'ah nama ada itu disahnya aja. Tapi secara umum untuk sapi yang akan disembelih itu adalah sapi yang tidak hamil. Kalau sapi yang hamil itu sapi betina, makanya dianjurkan sapi jantan. Kalau seandainya menurut mu'tamad sapi yang mengandung, yang buntiang, maka itu tidak memadai kurban. Tapi bagi Imam Rif'ah kecilnya sah saja. Tapi yang mu'tamad yang berpegangi tiada memadai kalau sapi tadi adalah sapi yang bunting. Walau nazarat tadhiyata, kalau seandainya ada seseorang nazar kurban dengan sapi yang beraib, bimaibatin, jawiko cacat aib, ba'aib, basawa aib, bercacat. Atau sapi keneknya bernazar gak? Atau nya mengecean ja'al tuha udhiyatan, aku jadikan sapiku sebagai kurbannya. Nya bernazar kok sapiku cacat, sapiku kenek, atau sapi itu kecean sapiku menjadikan kau sapi nazar kok. Fa innahu yalzamu zabha, dan sapi itu tadi wajibnya sembelih kalau nya nazar. Wala yajzi'u udhiyatan, tapi nan itu tidak mencukupi sebagai kurban. Sapi kene, sapi cacat, tapi dia sampean kau jawab iku kamu nazaran untuk kurbanan je. Itu wajibnya menyabiah, tapi nya belum dianggap sebagai kurban. Karena nak sah. Kalau kurban sapi tadi tidak memadai, itu masuk kategori kurban. Tapi nya wajib menyembelih. Kan beda tak? Dek karena nya nazaran, dek nazar itu objek itu tadi sapi yang cacat atau yang ketek itu tadi wajib untuk nya dabiah. Tapi apakah sapi dan nya dabiah itu tadi memadai sebagai kurban? Belum. Nah, itu berbeda nazar Pak. Kalau apa nazar wajib ya sudah ini. Lah, sementara sapi sendiri belum sekalipun inyo tentukan waktu mendabiahnya itu adalah waktu kurban. Walaupun waktu mendabiah itu waktu kurban. Tapi kan sapi aib, cacat. Atau sapi itu sapi ketek. Tapi nyo nazaran. Walaupun nyo niatan, nyo khususan waktu nanti di hari Idul Adha. Nah, tetap wajibnya menyembelih, tetapi kurbannya tidak memadai. Tidak dianggap kurban itu. Berarti itu lain. Sedekah je lah. Ini benar Pak. Takah malu sama je nanti pentasarufannya. Wajarat majraha fi sarfi. Takah mentasarufan itu bagi-baginya. Semua bagian lah ke orang fakir boleh saja, tidak ada masalah. Wa yahrumul aqlu min udhiyatin aw hadiyin wajaba binadrihi. Jadi haramlah memakan dari kurban atau hadiah yang wajib keduanya karena nazar. Inyo berkurban, tapi itu kurbannya kurban nazar. Atau inyo memberikan hadiahnya hadiah nazar, tidak boleh inyo makan doh. Kan ada pembahasan dulu. Turang tua wa nazar wa baniye wa nazaran wa
Waduh rezeki walaupun orang tua lah meninggal dunia kan ada pertanyaan itu sebelumnya mah orang tua lah meninggal dunia tapi anaknya bernazar untuk mengkorbankan orang tua dan korbannya wajib. Nyolah mati mah tapi kan yang bernazar. Lalu daging balik haram dimakan daging. Termasuk anak tadi. Kalau seandainya nyoba nazar, nah dagingnya haram untuk dimakan daging. Karena lah dianggap sedekah ke sadoe. Nyo beda sedekah dengan kurban. Nah, tapi kalau seandainya inyo itu adalah berkurban, tapi kurban nazar, maka nang kurban nazar itu tadi nyo haram memakan daging hewan kurban itu tadi. Wa yajibu tasadduqu walau ala faqirin wahidin bi syai'in nai'an walau yasiran minal mutatawwi'i biha. Wajib bersedekah walaupun kepada fakir yang satu, walaupun kau seorang fakir dengan sesuatu nai'an dalam keadaan mentah walaupun sedikit daripada bobek sunai dengannya kurban. Makanya hal-hal yang wak nazaran tadi tetap pendistribusinya sama dengan kurban yang biasa. Dan kalau seandainya itu adalah nazar, maka haram memakannya dan wajib mensedekahnya. Wal afdalu at-tasadduqu bi kullihi walau luqaman yatabarraku bi akliha. Dan seafdal-afdalnya adalah bersedekah dengan semua yang disunatkan itu tadi. Diagihnya sedua. Itu yang lebih baik bagi takwa. Kecuali beberapa potong untuk mengambil berkah dengan memakannya itu bagi awak yang berkorban normal. Wa antakuna minal kabadi. Kalau bisa dimakan awak dari hati kabad, hati dari korban itu tadi. Wa alla ya'kula fauqa salasin, bahwa dia tidak makan di atas 3. Di atas 3 laqamin, 3 potong untuk supaya tidak dimakan, tidak lebih di atas 3 potong. Wa tasadduqu bi jaladiha, dan bersedekah dengan kulitnya. Boleh awak bersedekah dengan kulit tadi, tapi nak boleh awak jual doh, atau nak boleh awak jadikan kulit itu tadi sebagai upah bagi orang yang bekerja doh. Tapi kalau awak bersedekah dengan kulit tak ada masalah, boleh. Walahu it'amu agniya la tamlikuhum. Mulia lo sebenarnya bagi makan orang yang kayu, bagi daging orang kayu, tapi bukan memiliki, menguasai kasadua. Kalau sekali makan daging orang, contohnya kayu, lo berkorban 2 kilo, boleh. Tapi seharusnya orang yang kayu itu berkorban ya. Jadi undang-undang 2 ni, yang kayu itu orang berkorban dan tidak berkorban, itu orang menerima daging korban lah. Nah, berarti kalau ada orang tidak berkorban, dia daging lah, daging korban lah. Dia tidak boleh tu dia jauhi sampai tujuan bah. Dalam sampai tujuan tu kok sekarek kok kurban sekarek kekah tu dah boleh tu. Tapi kalau jauhi tujuan sampai tujuan itu kurban, sampai tujuan lek, sampai tujuan dua kekah, nah lainnya kurban kan ada masalah. Ni jadi masalah kok jo sampai tujuan. Cie kurban. Di dalam cie kurban ada lo kekah namanya. Tetele namanya. Dalam satu sapi ada masalah kan ada sampai tujuh honggok. 7 honggok dalam suku Jawi. Asal honggok untuk akikah ada masalah. Nah jadi masalah dan honggok itu di dalam akikah dalam kurban itu dah boleh ada. Ayo, ni dah boleh apa percampuran antara kata tadi dan honggok itu percampuran akikah dan kurban itu dah boleh nak sah. Pi Jawi saya kuat 7 honggok. Songgoe kurban, songgoe anak monggoe akikah ya, atau anak monggoe kurban, songgoe akikah, tidak ada masalah, boleh ya.
Itu malah maganya nyo akikah hari raya haji itu loh deh. Itu loh nanu deh. Itu loh itu loh itu malah. Lepas ni kan anak lagi tu 7 hari anak lagi akikah sekali. Tu bah maganya lah je. Awak orang kurban pula dua-duanya jadi mulia. Nah indah mulia tu nyo songgok dagiang songgok gua siapa tujuh di dalam siapa tujuh tu awak kurban lo dalam tu awak akikah lo dalam tu nah dongko tu nama niat kan nyo niat je namanya mah kau nak petujuh nama niat mah di mana tak macam puai ni tak bolehnya niat tu macam puai mun niat ambo kena akikah dalam akikah kau do kurban itu dah macam puai nama nyawa niat seorang-seorang malah tak macam puai tu kan dabi nya baca takbir salawat kan itu dah baca nama Allah itu dah bacanya aku dah baca dek panitia si anu dalam ciko jawi ko si A si B si niat lah seorang tu kan mungkin lo seseorang tu samulu niat macam puan-puan tidaknya seorang-seorang niat lah jadi dalam seekor jawi tidak ada masalah kalau ada yang kurban di dalamnya. Jadi anggap macam pulau niat di dalamnya. Nama niat surang-surang, nah akikahnya niat akikah lo. Jangan dibayang orang akikah tu niat kurban lo. Lah, akikah kurban. Terus saya tanya lah, awak akikah atau kurban? Awak akikah, jangan niat kurban lo. Awak akikah ini niat. Itu lah. Awak apa? Kurban, jangan niat akikah lo. Tapi kau dah bel contoh songgo aja kurban, songgo akikah, tak ada masalah lah. Awak rangkap masalahnya, awak lo kurban, awak akikah lah. Sebenarnya kan dah dulu mensyaratkan itu dulu lah. Dah boleh tu songgo jawinya nyo kurban lo dalam akikah lo. Itu nama menggabungkan nama nyo sekali samayang, awak lapia lah sekali dalam zuhur sekali, asar sekali, dirangkap sekali dah boleh. Mangkos niat tu kan ta'in. Niatnya tu nyato jelas niat. Wa yusannu ayyudhbah ar-rajulu bi nafsihi. Disunatkan laki-laki menyembelih seorang. Jadi kan lengkap kajian itu. Itu kajian kurban. Kalau awak pulang haji nanti di dalam bab haji kajian kurban awak. Dulu Pak. Hah? Ya kan, itulah dan no tu kan. Ya cari aja. Ayo. Dia tu bagi orang haji. Nah. Iko bagi orang nak di kampung. Jadi disunatkan celai kalau nak laki-laki, bapak dan korban dah biasa orang. Sunat. Kalau anu awak repot banawa dia je. Kan banyak kejadiannya. Manumbang jawi dia nak mudah. Tu tak tolong orang silakan. Wa ayyushhidaha min mawukila bihi. Bagi orang yang diwakilkannya jangan celia. Aku tolong nabinya dia cikgu jadi. Celia. Disunatkan untuk menyaksikannya. Tuan sempat awak menyaksikan dong. Tu sempat tu baru makan. Sakot no tetap sah. Tadi mimim boy, siano lunjuk tipu dulu lagi. Ini kau tujuh apa? Lambianya usus salah berapa puluh sudah tu lagi. Kalau awak bahasa buku tu awak nak capai proaktif ni. Dan disunatkan adalah pertama tu kalau nak laki-laki dah biasa orang. Tu nak tahu dah biasa, dah dapat sunatnya. Tu kalau orang nak tipu kalau orang nak bawakilkan saja, atau tolong ada biasa calia. Calia darah tu mencorosor je. Kira dia tembak darah sekali. Alah, berdarah ukure. Tu bang gale. Wa kuriha li muridiha izalatun nahwi sya'rin fi ashri Dzulhijjah. Makruh bagi orang nambah hendak kurban menghilangkan rambut
pada 10 Zulhijjah dan hari tasyrik hingga dia berkurban. Kalau seandainya orang nambah makasui untuk kalau makasui untuk kurban lah ajan dan sampai dulu wak ni kakari orang biwa tahan lah orang biwa tu kan ada hadisnya mah hadisnya bagi sianan berkehendak silahkan kamu cari hilal Zulhijjah kalau bagi awak nambah kehendak untuk berkorban silahkan awak tahan dulu untuk memotong rambut kuku awak makruh ini hal-hal yang kecil itu kan diatur loh tuh kau tahan lama kata-kata kuku ini panjang kuku sampai 10 hari kan cukup lama loh tuh sampai yang kurban di dabi dia begitu tadi potonglah kuku aja kalau bagi orang yang berkehendak atau bermaksud untuk berkorban kaji kurban berarti ada pembahasan wa ulas cie koma per koma ko panjang kaji kan tapi kalau pembahasan kalau bahas sebelumnya terkait dengan pelaksanaan kurban dan kurban kalau berlalu wa yudabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayyuqa anhu miwad'in ila bulughin. Disunatkan bagi orang yang wajib oleh nafkah keturunannya bahwa dia mengakikahkan darinya mulai dari lahir sampai balik. Wa hiya katahiyatin tusamulu seperti kurban. Akikah lah. Wajar dia ulasannya di dalam panjang lah. Kalau wanam punya anak atau yang berencana punya anak rencanakan dulu lah untuk persiapan akikah. Jadi mungkin coba cara betul nak binti waktu akikah ngabanak je itu kata boleh. Kau banak siap betul sekali. Dak anaknya dia nuan dong, adi siap malu akikah lah iya nak tu di akikahan. Lah sampai kalau tu sampai nak balik lah balik berkali kan di situ tu sunatnya itu. Itulah kadang balik aku dulu kalau ada binti lain, kau kawan niat je atau silahkan. Tapi nanti kau disunatkan dari walahi anak lahir sampai mulai balik. Nah tu samulu kah takah kurban tadi siapa tujuan siku kambing. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing seperti Nabi Muhammad melaksanakannya kepada cucu-cucu beliau. Alai. Wala yuksaru azamun. Kalau nyo akikah disunatkan untuk tidak memecah tulangnya. Takkan dulu kalau nak akikah tidak disunatkan jangan dipecah tulangnya. Kalau dia pecah ko tulang mo biar ko besok. Ya, kau kan disunatkan untuk tidak memecah tulang. Hah? Panjang deh. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh besok. Itu panjangnya mata ber. Panjang boleh. Tapi kalau siko kambing, kalau kambing kan kendek dia. Jadi kambing inti kambing dia. Mangkue kalau akikah tu kambing dia lah. Dia jauhi nombor kurban panjang ada. Tapi kan di sini jadi pecah tulang tu acara lah jauhi tu kadang tulang mata muai kuali tu kambing nah. Tu apa gabung mangkue anak lahir anak bantai siapa kambing tu. Lah wa tasadduqu bi matbukhin disunaikan bersedekah dengan adalah dimasak. Berbeda dengan kurban. Kalau akikah, tadi kok kurban tadi gua, ini akikah lah. Akikah tu mulai dari anak lahir sampai anak balik.
Nah, disunahkan untuk tidak memecah tulang daging kurban itu tadi. Bukan disunatkan tidak memecah tulang akikah. Ya salah lah kok, tulang daging akikah, mah tulang daging tulangnya. Alai sunah basarkah kalau yang matbuhin yaitu nalah dimasak. Berarti lah jumpa masak sekali. Ya ba'athuhu ilal fuqara. Basarkah dengan yang dimasak sebaiknya itu adalah mengirimkannya kepada orang fakir ahabbu min nidaihim ilaiha, lebih baik, lebih disukai daripada mengundang mereka makan. Dikirimkan ke orang fakir. Kalau kamu jamuan akikah dan jamuan diundang, awak mengiriman ke orang fakir itu lebih baik. Barang nalah masak, wak paket, wak bagian ke orang fakir. Wa antan, wa kiriman itu lebih baik daripada mengundang ke rumah awak. Awak kan aja mengundang model kan, sudah di rumah apa-apa, maka sudah di rumah datang ke rumah sianu, nyok akikah. Mengirimkan yang sudah dimasak itu kepada fakir ke rumahnya itu ahabu, lebih disukai daripada menyuruh mereka ke rumahnya. Kok kecil agak dewa kan model akikah itu kan coba undang lah ya kan. Coba undang jamuan akikah ke rumah bah, nak ada masalah, boleh. Walimatul akikah, jamuan akikah. Lebih jangan tahan, itu mainnya. Lah, jadi kok kadang-kadang nak tahu ulang kaji dewa mencari yang biasa ya, biasa itu kartu. Lagi di mana kau ada kapanti? Karena anak pesantrennya di Jawa, anak pesantren itu banyak orang saya lama. Lah, nama anak akikah disuruh antang kaki petangku di bawah kasih balai itu banyak orang akikah dan tanya kambing sayanya. Ada apa masalah? Dikira apa masalah? Kalau bisa bantailah dia nyo, kemudian masak dia nyo, barang masak entan ke pesantren tu. Ada lagi gue, yo, jalan dulu tu ahli tu. Pokoknya beli pitinya kiriman dia tu, barang masak tiba sekali. Nah, wa minat tasadduqi nayan. Lebih baik daripada lo celai bersedekah daripada mentah. Awak nak masak sedekahan itu lebih baik daripada sedekah mentah. Mentah itu kan kurban. Kalau nak masak adalah akikah, sehingga tinggal memakan nilai. Kalau akikah itu tinggal langsung makan, jangan kalau orang fakir. Kalau kurban terserah anak yang dibuat, bukannya buat rendang, bukannya buat sup, buat sate. Itu terserahnya lah. Sudah calai wa ayyudbaha sabi'u wiladatihi. Mendabih itu disunaikan adalah ketika anak lah berumur 7 tahun. Itu kalau akikah itu sunat anak lahir ketika lah berumur 7 hari. Apa maksud tadi? 7 tahun tadi? 7 tahun. 7 hari maksudnya. Hari ke-7 kelahirannya. Hari ke-7 kelahirannya. Seminggu. Jadi makanya siapa nak punya anak, lamangan doang rumahnya, siap anak sekali ndak biaya persalin aja dipikiran. Persiapkan lo biar kurban akikah. Akikah hari yang ke-7 itu disunatkan. Wa yusamma fihi disunatkan lo bagian nama pada hari itu. Anak akikah bagian nama sekali. Silakan kok laki-laki anak wa nama kok manusia nak kau nak main. Hari yang ke-7 awak lah mempersiapkan biaya akikahnya, lawas siapkan lo nak main. Sana main. Nah dulu orang tua ko adi yang dia kata 7 disuruh nak merangkak-rangkak. Nak kene itu apa nak merangkak ya? 7 hari itu lah dulu lah. Nama dia pilih ko dulu nama lotre nak main. Lah jadi hari yang ke-7 diberi nama anak.
pada saat anak diberikan disembelihkan hari ketujuhnya akikahnya. Wa imata qabla, sekalipun anak mati sebelum itu. Hari yang ketujuh itu walaupun anak wa mati mana tetap memberi nama. Beri nama anak wa tu balas syar'i lain. Walaupun anak mati mana tetap wa magi namanya hari yang ketujuh itu. Walaupun dia mati hari yang kedua tetap wa beri nama. Kalau beri nama lagi lah no. Nah kalau juga di kubuan lain lagi nama. Alai bal yusannu tasmiyatu saktin balagha zamanin nutfi nafkhiruhi, tetapi disunatkan juga ketika anak lala meninggal di dalam kandungan ko lah kira-kira lah ditiupkan roh umur kandungan berapa bulan lah 4 bulan 6 bulan meninggal nak dalam kandungan lah adu banyawa di dalam itu lah ditiupkan roh meninggal nak waktu dalam kandungan tetap beri nama anak waktu tadi. Kalau orang nama korek-korek itu umur baru bulan meninggal. 3 bulan. 3 bulan lalu tu lena, lu menyawa tu lu perlu dia kena nama tu leh. Tapi kalau nyola babat tua lah no dikubuannya dan diberi nama anak sang anak. Walaupun nyo meninggalnya di dalam rahim ibunya. Bagian nama anak, laba nama anak itu. Kok jarang tersebut kok. Nah, di kanan tuh ada terjadi kayak itu akhirnya lah namanya. Itu kenangan dia orang tua, lah bagian namanya. Kok sana namanya kok Parusi, kok Zulekha kan namanya. Itu bang enggak lagi lah si siala. Lah tahu lagi berkiyo lo tuh maya. Itu kan, Kalau kekah tuh artinya bisa ditambah dengan makanan lain, misalnya ayam gudang, lauk semacam. Kalau kamu mengundang orang misalnya, boleh ya. Itu kan tambahan jalan daging eko. Nah boleh dia doa daging ke gantian ayam terboleh dah. Tapi daging akikah di sadioan ditambah lo menu kan dulu boleh coba dah silahkan. Mie ke boleh ya, daging ayam je boleh ya, boleh. Kamu nambah dia nak mengurangi dah. Dia nak boleh tu daging akikah dia doanya, kemudian diganti aja ayam tu nak boleh tu dah. Di sebuah penjelasan di sini fa illam yu'lam lahu zakaratun wala unusatun, walaupun belum diketahui kelaminnya laki-laki ataupun perempuan tetap diberi nama. Boleh. Sesuai jo komentar ni tadi. Mau daging Talhah namanya, Hindu namanya dengan nama yang baik walaupun belum diketahui kelaminnya. Nama kalau kekah kan nak lalai ya. Wal afdalul asma'i Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling ancak itu adalah Abdullah atau Abdurrahman. Karena hadis Muslim di dalamnya ahabbul asma'i ilallah ta'ala Abdullah Abdurrahman. Semisal keduanya pokoknya nama-nama kan Abdullah itu kan hamba Allah, hamba Ar-Rahman, terserah Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Razak. Ancak tu afdal tu. Dan makruh wala yukrahu ismu nabi, dan makruh ge wa bagian nama nabi dah. Ishaq, Yaqub tidak makruh. Atau nama malaikat Jibril, Mikail je nak makruh dah boleh. Lah bagi nama anak nama malaikat atau malaikat Israfil je kan. Malik ada nama orang. Malaikat Malik boleh. Nama malaikat boleh Ridwan, Malik. Tidak makruh memberi nama nabi atau memberi nama malaikat. Ridwan, Malik kan banyak nama orang Malik.
Coba beda Maliknya nama malaikat dengan Malik nama Allah. Malik orang yang memiliki itu nama Allah. Malik arti nama malaikat, malaikat Malik. Ini beda itu artinya. Isarahnya adalah nama malaikat, bukan asma Allah. Binatang lagi nama Nabi. Orang tu dah jadi binatang mengadu lagi nama Nabi ke binatang. Itu semua binatang ya. Kelewatan batas. Dan beradab dulu. Tak beradab namanya itu. Galak lah tu. Sanang lah dia. Tumbuh kencungnya. Nah, tetapi balja'a bitasmiyati bi Muhammad fadailu aliyatun. Lebih afdal tu magian nama anak nama Muhammad. Patang adalah kajiwa. Kan sebelum ada nama Allah. Kalau magian nama anak wa nama Muhammad, muliakannya. Berikannya tempat-tempat yang terbaik. Kamu magian nama anak seorang. Kalau ada nama laki-laki dulu, ambil salah seorangnya ada nama Muhammad. Terserahlah selakang tu pun namanya. Nah, jadi kalau anu afdal tu lagi nama Muhammad. Haram bagi namo dengan Malikul Muluk, raja di antara raja, raja di raja. Terlalu qadil qada, hakim di antara hakim, hakimul hukam, penguasa di antara penguasa, hakim di atas hakim, bantu lagi urusan baik. Begitu pula Abdun Nabi, dah lihat tidak? Apa arti Abdun Nabi itu artinya? Hamba Nabi, dah boleh. Abdullah hamba Allah. Abdul Nabi tak boleh ada. Abdul Malaikah hamba malaikat tak boleh, itu syirik gitu. Ya sesama orang kau nombor salah bahasa Arabnya kan. Salah bahasa Arabnya gabung-gabung tapi tak tahu arti dan makna. Wajarullah, jarullah tetangga Allah je. Apa lu makasih tempat tetangga aja Allah kan gue. Tak boleh ya. Nah, kemudian mengkinayahkan dengan Abi Qasim. Negelaran yang Abi Qasim. Panjang lah sepanjang lah. Intinya itu pembahasan awal sekilas, ada pembahasan tentang korban dan akikah. Dan itu sebagai mululang kaji wabaliak, kan itu pembahasan secara umum lah bahas sebelum Idul Adha. Tapi kini sampailah kajiannya di sini dalam kitab fikih untuk mengingatkan wabaliak tentang akikah dan masuk pembahasan tentang korban. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.